perihal perkara pendidikan anak di bawah umur, ya, alias anak yang dididik sebelum balik, itu adalah perkara yang baik dan positif sekali. Makanya ketika ada calon santri datang belajar di pondok ini, dia masih kecil, itu justru kami respon baik, kita dukung. Ya kan, kemarin ada santri usia 5 tahun, ya, siapa namanya, Taufik, ya, itu oleh orang tuanya dimondokkan di sini. Karena apa? Katanya memang satu motifnya karena anaknya pengen mondok, yang kedua orang tuanya ingin agar anaknya ini bisa mengaji. Kami sebagai penanggung jawab di pondok pesantren, apa yang bisa kami lakukan? Ya, yang bisa kami lakukan yaitu tidak menghalang-halangi niat baik orang tua anak tadi untuk memasukkannya ke dalam pondok pesantren. Walaupun kami mendapatkan banyak omongan-omongan negatif dari luar, karena katanya orang tua yang memondokkan anaknya masih kecil itu adalah orang tua yang tidak penyayang, tidak cinta pada anaknya, tidak peduli pada anaknya. Padahal bagi saya, justru orang yang mau dan rela pas memasrahkan anaknya untuk belajar ilmu agama sejak usia dini itu bagus. Kenapa? Karena anak yang sudah dididik sejak kecil dari usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, anak ini sudah mulai bisa mandiri dalam menjalankan amal syariatnya, yang pada akhirnya nanti ketika anak ini sudah balik, dia sudah siap untuk berlari, start untuk mengamalkan ajaran syariat, start untuk sholat, start untuk melakukan sesuatu yang memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah mukallaf namanya. Orang yang sudah waktunya, di mana catatan amal orang tadi sudah berjalan, baik amal baik ataupun amal buruk. Bayangkan kalau anak itu dimondokkan, sudah menginjak usia balik tapi sholatnya masih amburadul, tidak tahu tata cara sholat, wudhu, bersesuci dan lain sebagainya, dia sudah balik, sedangkan catatan amal sudah berjalan. Hanya karena kelalaian baik dari orang tua atau dari anak itu sendiri, dia akhirnya belajar agama ya tidak pada waktunya. Akhirnya apa? Ketika dia sudah menginjak usia balik, ingat, bukan usia dewasa, karena teori dewasa dengan balik itu berbeda. Secara agama balik itu yang lebih utama, bukan yang lebih utama, tapi balik itu adalah yang diprioritaskan. Karena apa? Usia balik itu adalah usia di mana seseorang itu sudah bertanggung jawab penuh dengan amalnya, ya, sudah bertanggung jawab penuh dengan amalnya, sehingga orang yang sudah terdidik sejak dini, sebelum balik dia sudah mapan sholatnya, hafal rukun-rukun qauli dalam sholat, rukun-rukun fi'linya benar dalam sholat, atau amalan-amalan yang bersifat perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, yang Nabi perintahkan di dalam hadis. Kemudian ketika dia sudah menginjak usia balik, terutama perempuan seperti kalian ini, baliknya kan cepat, usia 9 tahun ada yang sudah datang bulan, itu sudah dihitung balik sampean itu. Nah, bayangkan kalau sampean masih belum tahu sholat, bayangkan kalau sampean masih belum tahu ngaji, bayangkan kalau sampean belum tahu cara bersesuci, cara mandi besar, apakah arti usia ini, umur kita ini, kalau kita tidak mengerti tentang kewajiban yang wajib kita taati, ya kan bahaya. Tidak tahu sholat, sholatnya tidak sah, siapa yang nanggung rugi dan dosa? Anda dan orang tua Anda. Tidak tahu tata cara bersesuci, otomatis ketika dia, walaupun dia tahu sholat, tapi sholatnya tidak sah. Kenapa? Sesucinya tidak betul. Naudzubillah, apalagi anak perempuan, ya, baru bisa tata cara mandi besar ketika mau menikah. Naudzubillah. Kemana saja sejak usia 9 tahun itu sampai dia menikah? Kenapa tidak belajar? Lah, dari sini kita tahu bahwa, kita pahami bahwa anak yang diajarkan ilmu agama, dididik sejak masih kecil itu adalah perkara yang sangat-sangat baik. Dan ini disalah mengertikan oleh orang. Dikira anak itu ya baiknya ya kalau sudah dia besar gitu, baru dimondoin. Lo bayangkan kalau sudah besar dia sudah kena keracunan game online, keracunan internet, keracunan TV. Akhirnya apa? Nunggu besar, pada usia dia besar
disuruh ngaji tidak mau, apalagi disuruh mondok. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Jawab. Orang tuanya. Siapa juga yang rugi? Otomatis anaknya. Menanggung dosa besar meninggalkan sholat, menanggung dosa besar walaupun dia tidak meninggalkan sholat, tapi tata cara bersesuci, tata cara dia mengerjakan atau sebelum mengerjakan sholat itu dia tidak memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Wal iyadu billah, summal wal iyadu billah, summa wal iyadu billah.